Apa itu? Dulce Maria ingin bertemu dengan kakeknya. Aku tahu. Pada hari perampokan tempat penukaran uang, dia ada di kantorku menanyakan alamat Tuan Adolfo. Tapi putri kita harus mengerti bahwa hubungan apapun dengan pria itu tidak mungkin. Aku khawatir Tuan Adolfo berani kembali ke sini lagi. Dulce Maria mungkin ingin menciumnya dan dia menolaknya. Itu akan membuatnya sangat sedih. Aku sudah memikirkannya. Dan untuk mengakhiri seluruh situasi ini, aku akan menemuinya. Ayahnya Angelica dan aku akan bicara dengan serius. Keren sekali kau berhasil menyelamatkan diri dari para pencuri, Dulce Maria. Kami semua banyak berdoa untukmu dan Suster Fortunata. Terima kasih, kalian teman-teman yang sangat hebat. Suster menceritakan semuanya pada kami. Pak pencuri yang menahan kami sangat baik. Dan sekarang kami berteman baik. Aku ingin memberitahu kalian rahasia. Aku punya kakek. Aku ingin bertemu dengan kakekku. Apa yang kau lakukan di rumahku, Larios? Jika kau merasa berhak untuk mengunjungi rumahku, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Dan aku tidak akan pergi sebelum kita bicara. Paman Silvestre tidak mau mengantarku menemui kakekku. Astaga, suster jadi marah kalau seseorang mengatakan tidak. Lebih nyaman dan mudah mengatakan ya. Katakan sesuatu, Dulce Maria. Apa menurutmu kita berdua harus pergi menemui kakek tua pemarah itu? Dia itu adalah kakekku. Suster tidak bisa memanggilnya kakek tua pemarah. Tapi itu benar. Walau dia kakekmu, dia kakek tua yang pemarah. Suster bisa membayangkan dia mengaum seperti singa. Tapi kita punya pawang singa. Aku pernah melihat mereka di film dan di sirkus. Dan aku pawang singanya kakekku. Tolong antar aku. Setelah perjalanan panjang kita, suster tidak yakin apa itu baik. Dan suster kepala belum kembali dari retretnya. Dan jika kita pergi tanpa izinnya, dia akan menghukum kita saat dia kembali. Tapi kita pergi bukan untuk bercanda, tapi untuk masalah hati. Aku harus menelan harga diriku untuk datang mengunjungimu. Tapi kita sedang membicarakan putriku. Sebelum membahas topik ini, aku ingin jelaskan bahwa kematian Angelica adalah sebuah musibah yang menghancurkan hidupku. Bukan salahku kalau parasutnya tidak terbuka. Kau yang menyuruhnya melompat dari pesawat itu. Jadi kaulah satu-satu yang harus disalahkan atas kematiannya. Ketika putriku meninggal, hatiku jadi batu, menjadi sekeras batu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggerakkan hatiku sekarang ini. Bahkan kepolosan seorang cucu? Apa itu? Aku melihatmu membenci putriku walau dia darah dagingmu sendiri. Itu sebabnya aku melarangmu menginjakan kaki di rumahku. Dulce Maria sangat berharap bisa bertemu denganmu. Saat para pencuri menculiknya, dia pergi ke kantorku untuk meminta alamatmu. Kau melakukan hal yang benar dengan menolaknya. Dengan begitu aku tidak perlu melarangnya masuk ke rumahku. Aku tidak peduli apa kau membenciku atau tidak. Tapi yang tidak akan pernah kumaafkan adalah kenyataan bahwa kau membuat anakku menderita karena kebencianmu. Itu akan menghancurkan hatinya. Jauhi hidup kami, Tuan Adolfo. Untuk selama-lamanya. Kau bukan siapa-siapa untuk memerintahku, Larios. Menurutku sangat wajar kalau seorang cucu ingin bertemu kakeknya. Tapi aku rasa jika suster kepala ada di sini, dia tidak akan mengizinkan pertemuan itu. Suster kepala sangat bijaksana. Dia pasti akan setuju. Sebaiknya aku menelpon Cecilia. Halo? Halo, Agueda. Semoga panggilan ini tidak berarti anakku kembali buat masalah karena suster kepala sedang pergi. Apa? Pergi mengunjungi Tuan Adolfo Valle? Tidak, Agueda. Dulce Maria tidak bisa bertemu kakeknya untuk alasan apapun. Pria itu tidak manusiawi. Dia membenci Dulce Maria walau Dulce Maria adalah putri Angelica. Aku mengerti, Cecilia. Iya, jangan khawatir. Sampai nanti. Maaf Dulce Maria, tapi Cecilia tidak setuju ke mengunjungi kakekmu. Cecilia pikir siapa dia sehingga menolak izinnya. Fortunata, apa kau lupa kalau Cecilia adalah ibunya? Aku ingin mengatakan sesuatu. Bayangkan kalau suster punya seorang cucu dan tidak mengenalnya.
Tapi nak, di mana kau pernah melihat 3 biarawati memiliki seorang cucu? Apa kalian tidak sedih ada kakek yang kesepian tanpa nenek, tanpa ibu, tanpa cucu, tanpa kucing, ataupun tanpa anjing? Dan kami tidak mengizinkanmu menemui kakekmu, karena itu adalah demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak perlu takut, Larios. Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di rumahmu lagi. Tapi mari kita manfaatkan kunjunganmu ini untuk masalah yang belum terselesaikan. Masalah apa? Kita tidak punya masalah yang belum terselesaikan. Selamat tinggal, Tuan Adolfo. Ini ada hubungannya dengan putrimu, Larios. Bicaralah agar aku bisa tinggalkan tempat ini untuk selamanya. Sayangnya putrimu adalah satu-satunya ahli warisku. Dulce Maria tidak akan menerima sepeser pun darimu. Tidak, tentu saja tidak. Aku tidak menganggap dia sebagai cucuku. Ketika Angelica meninggalkanku untuk menikahimu, separuh darahku ikut bersamanya. Dan setelah kematiannya, aku kehilangan separuh lainnya. Aku mengerti kau membenciku. Tapi kenapa kau membenci anak yang tidak bersalah? Apakah kau tidak punya sedikit pun keinginan untuk bertemu dengannya? Dulce Maria adalah cucumu. Bagaimanapun, anak itu tidak pantas mendapatkan uangku. Tidak satu pun orang dewasa yang mengizinkanku untuk bertemu dengan kakekku. Suster Agueda bahkan minta izin pada Ibu Sesi. Dan kalian tahu ibuku mengatakan tidak. Kau bisa pergi menemuinya dengan mobil tua Suster Fortunata. Tapi karena kau tidak tahu cara mengemudi, kau pasti akan menabrak kandang ayam, kantor suster kepala, dan menyeret seluruh sekolah bersamamu. Bagaimana jika kau pergi dengan suster dan beberapa pencuri menculikmu lagi? Lagi pula mobil itu sudah sangat tua, sampai mirip seperti teko tua. Bisa hancur kapan saja. Siapa yang berani mengejek kometku? Kami. Bukankah itu memang terlihat seperti teko tua? Anak-anak. Tenanglah, Tuan Adolfo. Putriku tidak akan mengambil sepeser pun uangmu. Aku tidak mempercayaimu, Larios. Sebagai ayah dari anak itu, kau memiliki hak asuhnya. Itu sebabnya aku perlu kau menandatangani sebuah dokumen. Sebuah dokumen? Ya, sebuah dokumen. Aku dapat mewariskan semua hartaku kepada lembaga amal. Sempurna. Aku akan bicara dengan pengacaramu nanti. Di antara semua ini, aku menyesal di antara kita berdua begitu banyak tahun kesalahpahaman, kepahitan, dan kebencian. Walaupun aku menawarkanmu seorang cucu untuk menghapus semua itu, Tuan. Aku tidak menginginkannya, Larios. Aku tidak membutuhkan seorang cucu. Tadi malam ibu memberitahu di mana kakek tinggal, tapi tidak ada yang mau membawaku ke sana. Ibu tidak bisa membantumu dalam hal itu. Tapi aku merasa kesedihan yang mendalam karena tidak dapat bertemu dengan kakek dan mengatakan aku menyayanginya. Sayang, apa yang kau minta itu tidaklah mudah. Ibu selalu tahu segalanya. Katakan, apa yang bisa aku lakukan agar bisa bertemu kakek? Agar kakek bisa menyayangiku. Tolong katakan, Ibu. Wajah malaikatku, ibu khawatir kau akan menderita jika bertemu dengannya. Apa kakekku itu jahat? Tidak, kakekmu tidak jahat, tapi dia salah. Dia tidak pernah memaafkan ibu karena menikahi ayahmu. Kakekmu sangat sedih saat ibu meninggalkannya. Ibu berusia 15 tahun saat nenekmu meninggal. Lalu kakek tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ibu belajar memasak untuk memanjakannya. Dulu ibu sering membuat masakan favoritnya. Aku mewarisi pengetahuan memasak ibu. Apa ibu ingat saat aku membuat kue pican yang lezat itu dengan resep yang ibu berikan padaku? Ayah sangat menyukainya. Katanya rasanya persis seperti yang biasa ibu buat. Iya sayang,